Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ellen Dwi Rahayu dengan NIM 1902 101031 dan Titania Ambarudiantari dengan NIM 1902 101038 akan menjelaskan tentang karakteristik rancangan penilaian sikap. Yang pertama ialah konsep sikap. Untuk pengertian sikap, sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang maupun objek-objek tertentu. Sikap ini mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi bukan berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Sikap juga ada pengertiannya menurut para ilmuwan, seperti contohnya pada ilmuwan yang bernama Byron et al. Pada tahun 1981. Jadi si Byron ini mendefinisikan sikap sebagai kumpulan hasil evaluasi seorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. Jadi sikap ini menentukan bagaimana pribadi seseorang diekspresikan. Menurutnya, sifat kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola kebiasaan atau cara bereaksi terhadap sesuatu. Oleh karena itu, melalui sikap seseorang, kita dapat mengenal siapa orang itu sebenarnya. Selain itu, ada beberapa ahli menurut Pak Rahman tahun 1998 diterapkan 5 ciri menjadi karakteristik sikap seseorang. Yang pertama ialah sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, dan berpikir. Dan yang kedua, sikap mempunyai daya pendorong. Lalu selanjutnya, sikap relatif lebih menetap. Dan yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif. Dan yang kelima, sikap timbul melalui pengalaman. Jadi tidak dibawa sejak lahir. Lalu selanjutnya ialah pengertian penilaian sikap dalam lingkungan pendidikan. Jadi penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik. Menurut Popham 1995 mengatakan bahwa penilaian sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Jadi, seorang peserta didik ini yang tidak memiliki minat atau karakter terhadap mata pelajaran tertentu, maka akan kesulitan untuk mencapai ketuntasan belajar secara maksimal. Ada juga ahli yang bernama David Krathwohl dan kawan-kawan pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Affective Domain. Cara-cara tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Untuk selanjutnya ialah penilaian sikap dalam proses pembelajaran di kelas. Ada juga nih komponen-komponen sikap, antara lain komponen afektif, yaitu perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Yang kedua, komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Dan yang ketiga, komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Lalu selanjutnya ialah penilaian sikap. Untuk mendapat umpan atau feedback, jadi guru ini maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, dan mengadakan program perbaikan bagi anak didiknya. Jadi penilaian sikap ini sangat penting ya, karena untuk pentingnya penilaian sikap dan objek yang perlu dinilai umum dilakukan dalam berkaitan dengan berbagai objek sebagai berikut. Sikap terhadap mata pelajaran. Jadi siswa memerlukan sikap positif terhadap mata pelajaran. Yang kedua, sikap terhadap guru mata pelajaran. Lalu selanjutnya, sikap terhadap proses pelajaran. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada. Nah, yang selanjutnya itu E, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui suatu pokok pembahasan. Yang F,
Sikap berhubungan dengan kompetensi, afektivitas, kurikulum. Yang ketiga, pengukuran sikap. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, apa cara-cara tersebut? Antara lain, A. Itu observasi perilaku. Yang B. Pertanyaan langsung. Yang C. Laporan pribadi. Yang selanjutnya C. Penilaian berbasis kelas atau PBK. Penilaian berbasis kelas atau PBK itu merupakan salah satu pilar dalam kurikulum berbasis komputer. Penilaian berbasis kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya, sehingga didapat potret atau profil kemampuan peserta didik sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam menilai performansi hasil belajar peserta didik, ada beberapa tipe penilaian yang bisa digunakan. Priestley 1982 dalam Wiono 2004 membedakan menjadi 6, yaitu penilaian performansi, aktual, penilaian simulasi, penilaian melalui pengamatan, penilaian dan penilaian melalui tes. Rusman 2006. Yang selanjutnya itu C. Skala sikap. A. Pengolahan data skala penilaian atau skala sikap. Pada pengolahan data skala penilaian atau skala sikap, pengolahannya hampir sama dengan pengolahan data hasil observasi yang menggunakan skor atau nilai dengan pengamatannya. Dengan demikian, untuk setiap siswa yang diukur melalui skala penilaian atau skala sikap, bisa ditemukan perolehan skor dari seluruh butir pertanyaan. Skor rata-rata dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah skor oleh banyaknya pertanyaan dan penginterpretasian terhadap pertanyaan mana yang positif atau baik dan pertanyaan atau aspek mana yang negatif atau kurang baik. Nah, yang selanjutnya itu konversi nilai. Standar yang digunakan dalam menilai hasil belajar dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama standar 100. Jadi 0 sampai 100, yang kedua standar 10, 0 sampai 10, yang ketiga standar 4, 1 sampai 4 atau dengan huruf A, B, C, D seperti itu. Nah, kedua, prosedur penyusunan item untuk skala sikap. Langkah-langkah penyusunan item untuk skala sikap adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan objek, yang kedua, merumuskan perilaku yang mengacu sikap terhadap objek, yang ketiga, merumuskan karakteristik dari perilaku sikap tersebut, yang keempat, merinci lebih lanjut setiap karakteristik menjadi sejumlah atribut yang lebih spesifik. Nah, yang kelima itu menentukan indikator penilaian terhadap sikap atribut tersebut. Yang keenam, menyusun perangkat item sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, suatu skala terdiri dari antara 20 sampai dengan 30 item. Yang kedelapan, menyusun item tersebut yang terdiri dari separuhnya dalam bentuk pernyataan positif dan separuhnya dalam bentuk pernyataan negatif. Yang kesembilan itu menentukan banyak skala sama dengan 5 atau 7 atau 11 alternatif. Yang terakhir itu menentukan bobot nilai bagi setiap skalanya. Yang B itu ada macam-macam skala sikap, yaitu yang pertama A. Skala Likert, B. Skala Churtons, C. Skala Gutzman, D. itu semantik diferensial. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi, karakteristik, dan rancangan penilaian sikap. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ketika presentasi berlangsung. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silahkan bertanya di forum chat diskusi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.